Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi. alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar setia Radio Muslim Jogja dimanapun sobat muslim berada, kembali lagi bersama kami di Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Pada kesempatan malam hari ini, di Jumat malam, seperti biasa kita akan lanjutkan kembali bedah buletin At-Tauhid yang pada kesempatan malam hari ini mengangkat tema hal yang Allah tanyakan di hari kiamat. Yang pada kesempatan malam ini akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala. Bagi sobat muslim yang ingin bertanya, silakan menanyakan kepada kami langsung di WhatsApp kami di 0821 628 77572. Kemudian bagi jamaah Masjid Al-Hasanah Terban, kami persilakan bertanya langsung kepada Ustadz di sesi tanya jawab nanti. Sobat muslim yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah dibersamai langsung bersama beliau Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Oleh karenanya mari persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mendengarkan atau mencatat yang faedah yang nantinya insya Allah akan beliau sampaikan. Kami dari studio Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat belajar dan selamat mendengarkan. Kepada guru kita, Ustadz Abu Salman, Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Falyatafaddal mashkurah. Taib. Jazakumullahu khairan ala waqtih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta dan juga sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada, rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang hingga malam hari ini masih membersamai kita dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, distribusikan di Jogja dan sekitarnya, yang malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting untuk kita simak, sangat penting untuk kita kaji, ya, sangat penting untuk kita pelajari, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia dan juga jin di hari kiamat kelak. Pada pembahasan kita malam hari ini kita akan melewati beberapa poin, ya, di antaranya bahasanya setiap manusia itu pasti nanti akan mengalami hisab, kecuali beberapa
ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dispensasi. Kemudian orang-orang yang akan dihisab itu ada yang hisabnya mudah dan ada yang hisabnya berat. Nah, yaumul hisab ini adalah di antara fase yang sangat berat yang akan dilewati oleh setiap hamba. Namun di sana ada beberapa hal yang akan menjadi sebab seseorang dipermudah hisabnya. Nah, tentu kita kemudian berupaya untuk bisa eh, memahami apa saja sebab-sebab yang akan menjadikan seseorang itu dipermudah di dalam hisabnya. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hasanah dan juga sahabat muslim para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, ya tentulah kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang cerdas, ya. Ya, seorang muslim yang cerdas. Kalaulah pendidikan umum itu sangat-sangat menekankan agar peserta didik itu menjadi orang yang cerdas di dalam ilmu keduniaan. Nah, kita sebagai seorang muslim lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Kalaulah kita bisa menjadi orang yang cerdas di dalam ilmu umum, ilmu dunia, maka harus cerdas pula terkait dengan masalah ilmu agama. Minimalnya orang biasa di dalam ilmu umum, ilmu duniawi, namun hendaklah seorang muslim tetap cerdas di dalam ilmu agama. Karena memang itulah yang dituntut dari kita setiap kaum muslimin. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya oleh sebagian sahabatnya, ya, siapakah ya orang mukmin yang paling cerdas? Ya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Apakah kiranya Rasulullah menjawabnya ya orang yang paling top ilmu kedokterannya, ilmu orang yang paling top ilmu handasahnya, ilmu tekniknya, orang yang paling top ya ilmu eh, apa namanya misalnya fisikanya, tidak. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya orang mukmin yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ya. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kehidupan kita di dunia itu hanya sekejap, hanya sangat sebentar kalau dibanding dengan kehidupan setelah kematian. Maka seorang mukmin, ya, orang yang mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan adanya hari akhirat, ya tentu dirinya akan memperbanyak ya mengingat perjumpaannya dengan Allah, akan ingat perjumpaannya dengan yaumul akhir. Semakin banyak seseorang mengingat terhadap kematian, ya, berarti dia semakin meningkat kecerdasannya. Dan juga kata Rasulullah, orang yang paling baik persiapannya untuk hari-hari setelah kematian. Kalaulah kita hendak melakukan safar, kalaulah kita hendak melakukan suatu perjalanan di dunia ini, ya, perjalanan yang jauh, ya, tentu
persiapan yang kita lakukan akan lebih daripada kalau perjalanan yang akan kita lakukan itu dekat. Maka semakin jauh perjalanan yang hendak kita tuju, maka semakin sungguh-sungguh pula di dalam kita mempersiapkannya. Ya, mengantisipasi nanti kalau ada hal demikian, ya kita sudah mempersiapkan solusinya. Maka demikian pula, ataupun bahkan terlebih lagi ketika fase kehidupan yang akan kita lalui adalah fase kehidupan yang teramat sangat panjang. Ya. Sudah barang tentu persiapan yang kita lakukan ya harusnya semakin serius, ya semakin bersungguh-sungguh. Namun terkadang kita, ya, hatta yang seorang muslim sekalipun itu terlalai dari hal ini. Ya. Karena apa? Karena melihat apa yang ada di sekelilingnya, yang rata-rata manusia itu mempersiapkan untuk hari tuanya, ya, mempersiapkan untuk hari tuanya. Sehingga ketika waktu muda dia akan melakukan berbagai macam persiapan, mulai dari menabung, ya, mulai dari kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, menata, memanage, ya, perekonomiannya, pengeluarannya, memanage kesehatannya supaya nanti ketika tua dia akan bisa menikmati hari tuanya dengan berbagai macam kebahagiaan. Nah, terkadang kita kaum muslimin pun ya hanya sebatas itu. Persiapan bekal ya yang diupayakan. Padahal harusnya tidak demikian. Ya harusnya tidak demikian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ya, kita semakin memperbaiki bersungguh-sungguh di dalam upaya kita ya untuk mencari bekal, untuk mempersiapkan guna menghadapi kehidupan kita yang abadi. Dunia kita cari bukan karena kita ingin kekal abadi di dunia, namun karena fase kehidupan di dunia adalah fase yang harus kita lewati, fase yang di sana kita bercocok tanam. Hasilnya, buahnya, maka akan kita petik nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Sebaliknya, barang siapa yang beramal sekecil apapun keburukan, dia pun juga akan melihat hasilnya. Ulaikal aqyas, kata Rasulullah. Yang seperti itulah orang yang paling cerdas. Yaitu orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang memperbaiki persiapan bekalnya untuk menghidupi, untuk menyambut kehidupan yang kekal abadi tersebut. Di antara beberapa persiapan yang selayaknya kita lakukan, ya, menimbang di sana ada berbagai macam peristiwa yang harus kita lalui, maka kita harus mempelajarinya. Yang pertama, fase berat di hari hisab. Ya, fase berat di hari hisab. Kenapa? Karena hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, auditing Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat teliti. Ya, akan sangat teliti.
yang Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun ungkapan yang diucapkan oleh kita kecuali di sana ada malaikat raqib, ya, atid, malaikat yang dia dekat dengan kita, mengawasi gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan juga ada malaikat yang standby untuk mencatat apapun yang kita lakukan. Adapun kalau di dunia ini kita mengenal ada CCTV, itu pengawasan yang sebetulnya sangat-sangat terbatas. Ya, pengawasan yang sangat-sangat terbatas. Ya, terkadang CCTV gambarnya jelas namun tidak ada suaranya. Terkadang bisa dilihat gerak-gerik seseorang di satu tempat namun di tempat yang lain tidak bisa. Tidak demikian dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah kemudian seseorang, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan hisab yang detail semacam itu, tentu ini akan menjadi sesuatu yang teramat sangat berat bagi kita. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di hari hisab. Beliau berkata bahwa setelah hancur manusia akan dibangkitkan dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-Nya. Dan ini sesungguhnya sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu aidza kunna aidhama, dan orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan berkata, apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang, ya, kemudian kami akan dibangkitkan kembali. Ya, maka tentu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang teramat sangat mudah, ya, teramat sangat mudah. Kita yang sudah menjadi tulang belulang, tidak lagi ada dagingnya, tidak ada lagi ada otot-ototnya, bagi Allah sangat mudah untuk mengembalikan kita sebagaimana wujud kita ketika masih di dunia. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di suatu hari yang ketika itu seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan, ya, apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Di masa di mana amal-amal yang kita lakukan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, layaknya ketika kita mungkin tanpa sadar melakukan gerak-gerik di satu tempat yang ada di situ ada CCTV-nya, dan kemudian yang kita nggak menyangka kalau di situ ada CCTV dan kemudian di setel. Ya, mungkin kita kemudian akan menyesali, ya, jika kita melakukan berbagai macam kekurangan, penyimpangan, ya, di situ. Nah, apalagi ini yang CCTV Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya yang senantiasa mengawasi dan mencatat, itu ada di sembarang tempat. Ya. Maka Allah katakan, Iqra kitabak, bacalah catatan amal solehmu. Ya. Dengan kita sama-sama membaca, kita sudah mengetahui, oh iya aku ingat dulu melakukan begini, oh iya aku melakukan begitu. Yang ini menyimpang syariat, yang ini tidak menyimpang syariat. Kita semuanya kemudian menjadi ingat. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Isra. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu akan menjadi penghisap bagi amal-amalmu sendiri ketika itu. Ya. Ini dengan kita melihat, oh iya, nilai saya begini, nilai saya begitu, dan seterusnya.
Di masa penampakan amal manusia, ya, dan akan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran catatan amal yang sudah digunakan untuk mencatat berbagai macam perbuatan kita, apa yang kita lakukan, dan kita mungkin sudah melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun per hari. Ya, satu hari di hadapan Allah sama dengan 50.000 tahun menurut perhitungan manusia di dunia. Tentu sangat panjang satu hari. Ya, kalaulah yang melakukan auditing ini bukan Allah, tentu tidak akan ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu dalam jangka waktu yang sekian lama mengauditnya. Kemudian dalam jumlah yang diaudit itu sekian banyak manusia, yang boleh jadi triliunan manusia. Ya, hanya Allah yang memiliki kemampuan. Yang kedua, yang selayaknya kita pahami, kita mengerti perbedaan kondisi manusia di hari hisab. Pada hari hisab manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama mereka yang mudah hisabnya, ya hisaban yasira. Dan yang kedua adalah yang berat hisabnya, yang berat hisabnya. Orang yang akan dimudahkan hisabnya dimulai dengan pertanda dia akan diberikan kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih, dan barang siapa yang catatan amalnya itu diberikan dari sebelah belakang, ya, maka dia akan menjerit, histeris, betapa bahwasanya dirinya akan binasa. Ya. Fasawfa yad'u subur. Ya, dia akan menjerit histeris, ya, karena dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam sabdanya, yaitu ketika menjelaskan tentang fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya maksud hisab yang mudah, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ay sahlan bila taksirin, yaitu mudah tanpa dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay la yuhaqqiqu alaihi jami'a daqaiqu a'malihi fa inna man khusiba kadzalik yahliku la muhalatan. Yaitu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan secara keseluruhan sampai yang sedetail-detailnya berbagai macam amalan-amalan yang sudah dilakukannya. Maka seandainya seluruh manusia ataupun seandainya manusia itu dihisab dalam keadaan semacam itu, la yahlik, sungguh dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Rasulullah SAW bersabda, man khusiba udhiba. Qalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalikal ardu walakin man nukisha al-hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab maka ia akan tersiksa. Aisyah, ya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, bukankah Allah telah berfirman maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Ya, surat Al-Insyiqaq ayat ke-8. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu baru al-arad, yaitu penampakan amal. Ya, orang hanya dinampakkan amalnya begini begitu, namun tidak dihisab secara detail. Namun barang siapa yang diteliti hisabnya, yaitu dihisab dengan sedetail-detailnya, ya sampai qaiknya,
maka ia akan binasa. Ia akan binasa. Tidak kuat melihat berbagai macam amal yang telah dia lakukan. Karena malunya, ya karena menyesalnya dan yang lainnya, ya, maka dia akan binasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Ya, ada banyak pertanyaan. Ya, kalau kita dikubur akan ditanya man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Itu pun banyak sekali orang yang tidak lulus. Ya. Padahal menurut kita itu adalah pertanyaan yang mudah. Siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu menurut kita sekarang mudah. Ya, bagi kita pun sekarang untuk menghafalkan tentu tidak sulit. Untuk mengatakan Robku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad, ya anak TK pun mungkin kalau diajari sekali dua kali dia bisa. Namun kenyataannya ketika sudah di alam kubur ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat, dan banyak orang yang tidak lulus ketika itu dan harus mendapatkan siksa kubur. Apalagi nanti kemudian peristiwa yang akan ada di hari kiamat. Pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan ajukan ketika hari kiamat. Pertanyaan tentang jawaban atas seruan para rasul. Ya kita sekarang alhamdulillah binikmatillah kita bisa mengetahui, ya, kita bisa kemudian mengilmui apa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi wasallam. Namun di antara pengetahuan kita yang boleh jadi cuma sedikit itu pun mungkin masih banyak yang belum bisa kita wujudkan di dalam kehidupan nyata. Maka ini akan menjadi pertanyaan nantinya. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah hari di waktu Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka seraya mereka berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Apakah jawabanmu kepada para rasul? Apa nanti hujah kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau dakwahkan kepada kita? Apakah kita sudah mempelajarinya? Kalau sudah, seberapa yang sudah kita pelajari? Kemudian seberapa intensitas kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalaupun kita kemudian sudah mempelajari dengan banyak waktu, kemudian seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa intensitas kita di dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban kita di hadapan para rasul alaihi wassalam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seluruh perkara agama sebagai bekal kehidupan kita di dunia. Mulai kita mau tidur, ya, sampai kemudian kita ataupun mulai kita bangun sampai kita mau tidur, ada di sana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak yang sudah kita hafal? Seberapa banyak yang sudah kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita? Apalagi kemudian perkara-perkara yang besar. Bagaimana di dalam kita berinteraksi, bagaimana di dalam kita bermuamalah, bagaimana di dalam kita mencari rezeki, bagaimana di dalam kita kemudian membelanjakan apa yang sudah kita dapatkan dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pertanyaan tentang umur dan masa muda secara khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidak akan terangkat, tidak akan bergeser kedua kaki, kedua
tumit seseorang di hari kiamat kelak dari tempatnya. Ya, layaknya kita kaki kita dilem, ya, dengan tempat kita berdiri, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Coba kalau kita bayangkan seandainya satu hari satu malam kaki kita dilem ataupun diikat di satu tempat dan kita tidak bisa mengangkatnya, apa yang akan kita rasakan? Mungkin kita semaput, pingsan berulang kali karena harus menahan rasa sakitnya kaki kita, menahan beban badan kita. Dan ini di satu hari saja lamanya 50.000 tahun. Dan kita tidak tahu berapa hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdiri. Ini tentu satu keadaan yang teramat sangat berat. Tidak akan bergeser, tidak akan terangkat kedua tumit seorang hamba di hari kiamat hingga dia akan ditanya tentang, pertama adalah umurnya, untuk apa dihabiskan. Ya, untuk semata-mata menuntut duniawi, ataukah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ilmunya, dalam apa ia amalkan. Kita mencari ilmu dari kecil sampai besar. Nah, kemudian kita gunakan untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan duniawi ataukah untuk mencari kebahagiaan ukhrawi? Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan dalam hal apa dia menginfakkannya. Nah, dalam masalah harta dua pertanyaan. Maka semakin banyak seseorang memiliki harta, akan semakin panjanglah urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebanyakan kita menceburkan diri, bahkan memaksa-maksakan diri ya untuk berlama-lama di dalam urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tidak kita katakan memaksakan diri? Berapa banyak orang yang dalam rangka untuk mendapatkan duniawi, dia harus berbuat zalim kepada orang. Bahkan terkadang dia harus membunuh orang, berkhianat kepada orang, ya, kemudian tidak jujur, menipu dan seterusnya. Padahal itu intinya hanya untuk mempersulit diri ya, di dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian sudah mendapatkannya, masih ada pertanyaan kedua, untuk apa? Harta benda yang sekian banyak, yang mencarinya sudah menghalalkan segala cara, untuk apa? Ya, kalau pertama mencarinya sudah tidak halal, ya mau digunakan apapun tidak akan ada gunanya. Andaikan seseorang mencarinya sudah halal, maka belum selesai. Ketika membelanjakannya di perkara-perkara yang halal, alhamdulillah. Namun ketika dia membelanjakannya untuk hal-hal yang bertolak belakang, bertentangan dengan apa yang Allah izinkan, binasalah dia. Wan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Dan tentang tubuhnya, jasadnya, dia gunakan untuk apa? Dia berlelah-lelah terhadap tubuhnya itu untuk apa? Ya, untuk beribadah hanya kepada Allah atau untuk beribadah kepada materi, keduniaan, pangkat, derajat, ya, status sosial dan yang lainnya. Untuk apa? Ya, jasadnya itu berletih-letih. Pertanyaan yang lain diantaranya adalah, ya, yang ini merupakan sebetulnya penjelasan ataupun penyebutan sesuatu yang lebih khusus daripada sesuatu yang lebih umum. Ini menunjukkan tentang pentingnya hal ini. Yang secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Dan kalian pasti akan ditanya di hari itu
tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan kalaulah kita kemudian mencoba untuk memikirkan akan ayat ini, tentu kita akan merasa sangat berat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tak terhitung. Yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian hendak menghitung-hitung seberapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitungnya tidak akan mampu, ya. Apalagi kemudian mensyukurinya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara para hamba kami yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersyukur ini adalah sebuah kewajiban. Fashkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepada diriku dan janganlah kalian mengkufurinya. Wa in tashkuru yadallahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka Allah katakan, wa in tashkuru ni'matallah, Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yazid, dia akan menambahkan kenikmatannya. Dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah adab Allah Subhanahu wa taala itu teramat sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba seandainya kita melihat kenikmatan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Mulai dari mata kita, kepala kita, bahkan rambut kita, ya, sampai kuku kita. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Namun berapa banyak orang yang kemudian mengakhiri hidup, bunuh diri, gara-gara merasa dirinya adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling tidak mendapatkan nikmat. Orang Islam tidak akan demikian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidakkah kalian mau memperhatikannya? Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka supaya kita itu kemudian tidak kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sering-seringlah kalian melihat terhadap orang-orang yang ada di bawah kalian. Dan janganlah kalian mempersering melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Karena dengan cara demikian akan menjadikan sebab kalian mensyukuri, mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Namun kalau dibalik, yang senantiasa kita lihat adalah orang-orang yang ada di atas kita dalam masalah materi,
dalam masalah duniawi dan kita tidak pernah melihat orang yang ada di bawah kita, maka yang ada kita akan menjadi orang yang putus asa. Yang kayak tadi bisa menjadi orang yang mengakhiri hidupnya. Kenapa dia tidak merasa kalau dia tuh mendapatkan nikmat yang banyak? Ya. Padahal bisa jadi orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki apa-apa, dia akan menjadi orang yang lebih simpel. Ya. Dan dia memang akan menjadi orang yang lebih simpel hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jarak antara orang-orang miskin dan orang-orang yang kaya, yang mereka akan sama-sama dimasukkan ke dalam surga, itu jaraknya teramat sangat lama. Teramat sangat lama antara orang miskin dan orang kaya. Kenapa? Semakin kaya, semakin panjang hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, summa latus'alunna yauma idzin anin. Dan sungguh Anda ketika itu, hari itu akan ditanya oleh Allah tentang berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Di antaranya juga adalah pertanyaan tentang janji dan perjanjian. Wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya perjanjian itu pasti akan ditanya. Dan kita manusia, mulai sejak kita berada di dalam perut ibu kita sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum? Bala ya Rabbi. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka semua kita tidak ada yang mengingkari, semua kita yang kemudian ketika sudah terlahir ke dunia ada yang kemudian menjadi kafir, ateis, musyrik dan seterusnya. Ketika kita di dalam perut ibu kita semuanya mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita, pengatur kehidupan kita, pemberi rizki kepada kita, yang akan mematikan kita dan memberikan balasan seadil-adilnya kepada kita. Semua kita sudah mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga perjanjian-perjanjian yang ada di dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Ya orang-orang muslim itu berkewajiban ya untuk menunaikan apa yang menjadi persyaratan di antara mereka. Kalau kita sudah saling berjanji memberikan persyaratan, maka wajib untuk dipenuhi. Entah perjanjian kita mungkin kita pernah berjanji kepada diri kita sendiri, ya untuk begini, untuk begitu. Mungkin perjanjian kita kepada anggota keluarga kita, anak kita, mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, ataupun perjanjian kita terhadap orang lain. Dan tentu adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain ini hanya di antara contoh. Nah, kemudian apa saja sebab-sebab agar kita mendapatkan hisab yang mudah? Yang pertama adalah sering-seringlah bermuhasabah. Ya, kita untuk bermuhasabah tidak perlu menunggu 1 tahun. Ya, tidak perlu menunggu 1 tahun. Namun sesering mungkin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ayuhan nas hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu
wa tazinu lil ardil akbar yauma la takhfa minkum khafiyah wa innama yahfal hisab yaumal qiyamah amman hasaba nafsahu fid dunya. Wahai manusia, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksilah kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk penghadapan yang besar. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut kita akan dikunci, kemudian yang akan berbicara adalah ke tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengaran kita. Yang itu nanti bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah ya untuk menjadikan semua itu bisa berbicara. Sebagaimana Allah jadikan mulut kita bisa berbicara di dunia, maka yang lain bagi Allah sangat mudah untuk dibuat menjadi bisa berbicara. Sesungguhnya hanyalah hisab pada hari kiamat menjadi ringan bagi orang yang telah menghisab dirinya di dunia. Dan orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak pernah mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya, apa saja yang sudah, maka dia akan menghadapi hisab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berupaya menjadi hamba yang tak mengalami hisab. Ini tentu hamba yang istimewa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan tentang adanya 70 umat Islam yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlahnya adalah hanya 70.000. Kenapa kita katakan hanya? Karena umat Rasulullah kita tidak tahu berapa juta, berapa ratus juta, ya berapa miliar, atau bahkan mungkin berapa triliun, kita tidak tahu. Maka 70.000 ini bilangan yang sedikit. Maka orang-orang yang terpilih ini adalah orang yang istimewa. Dan betapapun ini adalah jumlah yang sedikit, namun tidak ada salahnya bagi kita untuk senantiasa mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang diringankan hisabnya, dan lebih daripada itu yang tidak akan dihisab, tidak akan diaudit oleh Allah. Tentu ini merupakan karunia yang teramat sangat besar. Siapakah mereka umat Rasulullah SAW yang tidak akan dihisab? Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang yang memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ya, orang yang tidak minta untuk diruqyah. Maka yang terbaik meruqyah itu adalah meruqyah dirinya sendiri. Ya, jadilah kita peruqyah untuk diri kita sendiri. Bukan berarti minta ruqyah kemudian haram, ya tidak sampai ke sana, namun ini kemudian menjadi sebab hilangnya satu kesempatan yang luar biasa. Wala yaktawun, dan tidak mengobat dengan cara dikai. Ya, tidak mengobat dengan cara dikai. Seperti apa mengobat dengan cara dikai? Zaman dahulu ketika belum ada ilmu kedokteran yang maju, ketika seseorang itu memiliki luka misalnya, ya luka di kakinya gitu ya. Kalau sekarang ya luka di kaki mestinya dilihat dulu
Ini lukanya luka biasa ataupun luka yang akan bisa menyebar. Ya, kalau luka biasa maka kemudian mungkin akan dibersihkan, ya kemudian dikasih obat tertentu dan dijahit ataupun ditutup. Namun kalau lukanya yang dia itu akan bisa merembet gitu ya, maka di antara ilmu kedokteran sekarang kemudian ada yang disebut dengan mengamputasi, ya memotong. Misalnya yang lukanya itu ada di jempol kaki. Ya, dan ini penyakit yang ada di jempol kaki itu akan bisa menyebar dengan cepat. Nah, kalau dibiarkan maka akan bisa merenggut nyawanya. Maka kemudian bisa diamputasi di pergelangan kakinya misalnya. Nah, zaman dahulu ketika seseorang terluka itu biasanya cara mengobatnya adalah dengan cara dikai, yaitu dengan cara membakar besi ya, sampai merah, sampai sangat panas dan kemudian besi ini akan dimasukkan ke dalam lukanya ya untuk membunuh penyakit ya, infeksi yang ada di sana. Namun ternyata pengobatan semacam ini tidak diizinkan. Ya. Ataupun mengurangi sebab, ya mengurangi sebab seseorang mendapatkan anugerah berupa masuk surga tanpa ya, siksa dan tanpa hisab. Wala yatatayyarun, dan tidak tatoyur. Ya tatoyur adalah menganggap sial. Ya menganggap sial dengan indikasi-indikasi tertentu yang ada di tengah masyarakat yang tidak ada dalilnya dari syariat. Seperti orang yang menganggap sial dengan bilangan tertentu, bilangan 13 misalnya. Orang yang menganggap sial dengan hewan tertentu, ya dengan burung, dengan ular, ataupun dengan yang lainnya. Ya. Merasa sial dengan rambutnya, sehingga rambutnya harus digondrong misalnya. Ataupun malah rambutnya harus dicukur sebagian, disisakan sebagian. Dan lainnya. Makin namanya tatoyur. Dan tatoyur merupakan peninggalan orang-orang jahiliyah. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi dari tiga hal sebelumnya ini adalah dengan bertawakal kepada Allah. Seseorang tidak minta diruqyah, dia tawakalnya hanya kepada Allah. Dia meruqyah dirinya sendiri, selama masih mampu maka yang terbaik adalah meruqyah dirinya sendiri. Ketika seseorang minta orang lain, berarti mengurangi rasa tawakalnya. Bagaimanapun orang yang minta pertolongan kepada orang lain, dia kemudian menyandarkan entah seberapa persennya kepercayaannya bukan kepada Allah murni namun kepada orang lain. Orang yang berobat dengan cara mengkai, maka dia menganggap bahasanya kai itulah yang akan menjadi penyelesai, yang akan merampungkan siksaan sakit yang ada di dirinya. Dan orang yang tatayur ini dia menyandarkan nasibnya kepada sesuatu yang dianggap sebagai sebagai sesuatu yang akan menjadi tanda-tanda sial. Ya. Yang dianggap menjadi penyebab-penyebab kesialan. Ya, yang sekarang yang agak kelihatannya agak keren, ya tatayur itu bisa dengan menyerahkan nasibnya itu dengan ramalan-ramalan zodiak, ramalan-ramalan bintang. Ya orang yang lahirnya tanggal ini, bulan ini sampai tanggal ini, bulan ini, maka dia nasibnya di pekan ini, nasib percintaannya, nasib bisnisnya, nasib macam-macamnya. Nah, kita kaum muslimin tidak usah percaya dengan semacam itu dan tidak usah membacanya. Ya. Kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berupaya dengan cara-cara yang benar. Yang penting kita berupaya, berusaha dengan cara-cara yang diizinkan di dalam agama, sudah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad
wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, waktu kita kembalikan, falyatafaddal mashkura. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Salman atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sobat muslim yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0821 628 77572. Untuk sementara belum ada yang masuk ke WhatsApp kami. Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah Masjid Al-Hasanah untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilakan. Bismillah. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait itu Ustaz, di ruqyah, apakah boleh ruqyah itu dilakukan secara massal Ustaz? Seperti itu. Soalnya kemarin dapat postingan di Instagram itu ada fatwanya kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, itu Ustaz, dapat video juga kemarin itu Ustaz. Di ruqyah itu malah teriak dasar Wahabi itu, dan itu apakah ucapan yang seperti itu dan yang semisalnya itu, apakah yang korban tersebut kebiasaannya seperti apa, mengeluarkan kata-kata demikian itu, apakah kebiasaan dia atau bagaimana Ustaz? Mengatakan apa tadi? Wahabi, dasar Wahabi, Islam garis keras gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Ya, taib. Bagaimana mengenai ruqyah massal ya, ruqyah massal. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, kalau kita melihat praktek ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu person per person, karena ya yang diderita oleh satu orang dengan yang lain itu belum tentu sama. Sehingga Rasulullah SAW pun ketika meruqyah antara satu orang dan yang lain berbeda-beda. Ya, ketika beliau menengok orang sakit, ada yang sekedar beliau kemudian hanya mengucapkan la ba'sa tahurun insya Allah. Namun ada yang menyikapi ketika ada seorang yang datang kepada beliau minta diruqyah, maka kemudian beliau berdoa dengan doa yang lain. Ya, bismillahi turbatu ardina wa biriki ba'dina ya yusfa ba'du ba'duna bi'izni rabbina atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan dengan ludah dari kami ya, dan tanah yang ada di bumi kami, maka akan disembuhkan sebagian orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Kemudian beliau sambil kemudian meludah di tangannya dan meletakkan tangannya di bumi dan kemudian dipakai untuk mengusap orang yang sakit ketika itu. Ada yang dengan cara kemudian ditiup, ada yang dengan cara ditiup dengan menggunakan sedikit semburan air. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, menimbang akan hal ini tidak samanya apa yang diderita oleh satu orang dan orang yang lain, maka tentu perlakuan yang diberikan pun juga tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, kalau kemudian ruqyahnya itu namanya ruqyah massal, berarti semuanya tindakannya sama. Mungkin ya kita pahami bahasanya ruqyah itu maknanya adalah berobat. Coba kalau kita analogkan, berobatnya orang yang sakit luka, infeksi, dengan berobatnya orang yang sakit jantung, kira-kira sama ataukah tidak tindakan dokter yang akan diberikan? Kira-kira kan tidak sama. Ya, maka demikian pula wallahu ta'ala bisawab, saya pribadi melihatnya ya
lebih baik kalau ruqyah itu ya tidak kemudian massal, namun person per person. Yang kedua, ada seseorang yang kemudian ketika diruqyah yang ataupun omongan yang keluar dari dia, contohnya tadi adalah misalnya Wahabi. Apakah itu kemudian memang kebiasaan ucapan harian dia ataukah tidak? Ya, wallahu ta'ala boleh jadi yang ngerasuki ini jin yang benci dengan Wahabi gitu ya. Nah, ya boleh jadi seperti itu. Jangankan Wahabi, ada jin nanti yang benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jin yang benci dengan Rasulullah SAW. Ya jin kafir kan seperti itu. Ya, jin kafir kan seperti itu. Ya, tergantung nanti jin mana yang merasuki dan jin seperti apa yang merasuki ya seseorang yang kesurupan tadi. Dan hal yang ingin saya tambahkan sebetulnya ruqyah ini jangan diidentikan hanya untuk dalam tanda kutip orang-orang yang kesurupan ataupun orang-orang yang terkena penyakit gara-gara jin. Ya, ruqyah itu bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip yang lahiriah, yang kelihatan. Ya, tidak mesti penyakit-penyakit yang non medis. Ya, yang secara medis pun biasakanlah kita meruqyah diri kita sendiri. Kita luka, coba kita pertebal tawakal kita. Kayak tadi, kita ludahi, kemudian kita ambil tanah yang bersih, kemudian kita usapkan di tempat kita luka. Selama lukanya tidak perlu dijahit misalnya, cobalah kita melatih ketawakalan kita dengan cara semacam itu. Perut kita sakit, ya kita sentuh, kemudian kita membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebanyak 7 kali. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membiasakan diri meruqyah diri kita dengan redaksi-redaksi yang memang diajarkan oleh Rasulullah ataupun dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim. Dan bukan hanya untuk dalam tanda kutip penyakit-penyakit yang sebabnya adalah perjinan. Namun penyakit-penyakit yang lahiriah, penyakit-penyakit yang fisik, maka bisa diobat juga dengan ruqyah. Wallahu ta'ala bishawab. Ada yang lain? Baik, kami berikan satu pertanyaan lagi kepada jamaah Masjid Al-Hasanah. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Sepertinya sudah tidak ada. Baik, mungkin demikian kajian kita bedah buletin atau tauhid pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ustadz Abu Salman untuk menyampaikan pernyataan penutup pada kajian pada malam hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, tidak ada penyesalan itu di awal. Ya, yang namanya penyesalan itu tentu pasti akan ada di akhirnya. Penyesalan di dunia ataupun penyesalan terkait dengan masalah-masalah duniawi, kalau kita sudah mati selesai. Namun penyesalan yang berkaitan dengan masalah ukhrawi ini urusannya panjang. Ya, sebelum kemudian kita menyesal di akhirat kelak, ya marilah kita berupaya untuk kemudian memahami, memurojaah kembali apa yang telah kita sampaikan tadi, dan semoga kita akan mendapatkan faedah, manfaat ya untuk kehidupan keseharian kita, sehingga dari hari ke hari kita bisa mengurangi kemungkinan ya penyesalan yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya, dan yang maha sempurna dan maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan murni dari saya pribadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian bersama guru kita Al-Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala dengan tema hal yang Allah tanyakan di hari kiamat. Bedah Buletin At-Tauhid. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Demikian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi Sobat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun berada, dan juga jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Dan insya Allah acara pada malam hari ini, Bedah Buletin At-Tauhid, akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, tepatnya pukul 8 malam di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sobat Muslim sekalian. Jazakumullahu khairan. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.